Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Waluddin dari kelompok 2 Sistem Informasi Geografis A dengan NIM H0171221018. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pemetaan jaringan yang dibuat dari kelompok 2. Kemudian kita masuk kepada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Rabiatul Awalia, Nabila Adira, Alif Reski, Waliuddin, Evangelista, dan Natasha Indriani. Kita masuk ke dalam introduction-nya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam era digital sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan dan layanan di tingkat desa. Salah satu solusi efektif yang dapat diterapkan adalah sistem informasi desa yang memerlukan pemetaan jaringan yang menyeluruh. Proses pemetaan ini melibatkan identifikasi dan analisis infrastruktur jaringan yang ada, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas internet. Yang tujuannya adalah menentukan kebutuhan teknologi yang diperlukan agar sistem informasi desa dapat beroperasi dengan efektif, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam pengembangan infrastruktur jaringan. Dengan pemetaan yang tepat, sistem informasi desa dapat meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi dalam pemerintahan desa, kemudahan akses warga terhadap informasi publik, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Kemudian adapun desa yang kali ini kita buatkan, yang pertama yang itu adalah Desa Pasaka. Desa Pasaka terletak di daerah yang strategis dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Desa ini dikelilingi oleh lahan pertanian subur dan sungai kecil yang mengalir sepanjang tahun. Koordinat geografis desa ini berada pada posisi yang bisa kita lihat pada layar, dengan ketinggian kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut. Infrastruktur di Desa Pasaka cukup memadai dengan jalan desa yang terhubung dengan jalan utama kabupaten. Layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi sudah tersedia. Meskipun perlu peningkatan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan desa. Kemudian ada pun beberapa deskripsi umum yang terhadap Desa Pasaka. Kemudian ada geografis, penduduk, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, dan infrastruktur. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu adalah geografisnya. Desa Pasaka terletak di daerah yang strategis dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Desa ini dikelilingi oleh lahan pertanian subur dan sungai kecil yang mengalir sepanjang tahun. Kemudian kita masuk ke penduduk. Desa Pasaka memiliki jumlah penduduk sekitar 1.965 jiwa, mulai dari yang di bawah 1 tahun sampai di atas 75 tahun. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Masyarakat Desa Pasaka dikenal ramah dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Ekonomi Desa Pasaka didominasi oleh sektor pertanian dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan berbagai sayuran. Selain itu, peternakan dan perikanan juga menjadi sumber penghasilan penting bagi penduduk. Desa ini juga terkenal dengan produk kerajinan tangan seperti anyaman bambu dan tenun tradisional. Kemudian yang keempat ialah pendidikan dan kesehatan. Desa Pasaka memiliki beberapa fasilitas pendidikan, termasuk sekolah dasar dan menengah. Fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan beberapa posyandu juga tersedia untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan dan pariwisata. Desa Pasaka ini kaya akan budaya dan tradisi lokal. Berbagai festival dan acara adat sering diadakan untuk merayakan warisan budaya desa. Potensi pariwisata desa ini termasuk pemandangan alam yang indah, air terjun, dan situs-situs bersejarah yang menarik wisatawan. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur.
Infrastruktur di Desa Pasaka cukup memadai, dengan jalan desa yang terhubung dengan jalan kabupaten, kemudian layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi yang sudah tersedia, meskipun perlu peningkatan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan desa. Kemudian kita masuk ke metodologi yang digunakan dalam eh, pembuatan sistem informasi desa kali ini. Yang pertama itu pengumpulan data menggunakan survei lapangan, menggunakan Google Earth, Google Maps, dan website desa. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pengolahan data, yaitu Quantum GIS dan AutoCAD. Berikut adalah hasil pemetaan yang kami lakukan. Kemudian kita bisa lihat di sini wilayah desa yang kita buat menggunakan teknik poligon pada gambar yang tertera. Kemudian kita membuat batas desa menggunakan metode line string untuk melihat batas-batas desa dari Desa Pasaka. Kemudian kita juga bisa lihat akses desa atau jalan raya menggunakan line string. Kemudian kita di Desa Pasaka ini memiliki satu tower BTS, yaitu tower BTS-nya Telkomsel, yang kita menggunakan teknik mark point untuk menandainya. Kemudian kita bisa melihat mark point dari kantor desa, dan kemudian kita bisa melihat wilayah pemetaannya. Kita menggunakan poligon. Kemudian eh, desa wilayah kantor, denah wilayah kantor desa. Kita bisa lihat di sini file AutoCAD. Ukuran wilayah pada denah kantor desa ini dimensi bangunan diukur dengan satuan meter. Contohnya pada ruang komputer memiliki dimensi 5 kali 3 meter. Untuk ukuran dimensi ruang lainnya bisa dilihat pada dilihat di atas. Halaman kantor desa, di bagian depan kantor terdapat area yang ditandai sebagai halaman. Kita bisa lihat di sini sebagai halaman. Wilayah ini terletak di antara garis hijau paling atas dan gedung kantor desa. Halaman kantor desa biasanya berfungsi sebagai area penyambutan bagi warga desa dan tamu yang datang. Area ini memberikan kesan pertama yang baik dan menunjukkan keramahan desa. Halaman ini juga digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bagi perangkat desa, warga yang mengurus administrasi, serta tamu yang berkunjung ke kantor desa. Tak hanya itu, halaman juga seringkali dilengkapi dengan pengumuman atau baliho yang menampilkan informasi penting mengenai kegiatan desa, pengumuman resmi, dan informasi layanan publik. Tidak terdapat simbol apapun yang menandakan adanya pepohonan pada halaman kantor desa. Kemudian, pada bangunan kantor desa, berada di tengah wilayah yang ditandai dengan ukuran gedung yang lebih kecil dibandingkan dengan total area yang dilengkapi garis hijau. Gambar denah kantor desa Pasaka menunjukkan tata letak ruang dan fasilitas, termasuk ruang kepala desa di dekat pintu masuk, ruang ruang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, ruang kerja staf untuk pengelolaan sehari-hari, fasilitas pendukung seperti toilet dan ruang komputer juga ditampilkan, memastikan kenyamanan bagi staf dan pengunjung. Kemudian Dena ini memudahkan pemahaman alur dan fungsi setiap ruangan. Kantor desa ini memiliki beberapa ruangan dan area yang dimana untuk mengakomodasi berbagai fungsi dan memastikan kenyamanan serta efisiensi kerja. Di luar kita bisa lihat ada halaman yang mengelilingi kantor desa Pasaka tersebut. Di samping kanan pintu masuk terdapat ruang pelayanan yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti pembuatan KTP, surat-surat keterangan, dan layanan administrasi lainnya. Begitu pula di samping kiri pintu masuk terdapat ruang kerja yang memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung operasional pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Di kantor desa ini juga terdapat ruang komputer yang terletak di sudut kiri belakang, yang di mana ruangan ini menyediakan berbagai macam perangkat elektronik. Salah satunya komputer yang berfungsi untuk mendukung operasional kantor desa dan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, terdapat juga ruang kepala desa atau ruang kepala yang terletak di sudut kanan belakang, di mana ruangan ini berfungsi untuk mendukung peran dan tanggung jawab kepala desa dalam memimpin pemerintahan desa, seperti mengelola tugas-tugas administratif,
menyusun rencana kerja, dan lain-lain. Dalam kantor desa ini dilengkapi juga 2 toilet untuk kenyamanan staf dan pengunjung yang terletak di tengah-tengah dari ruang komputer dan ruang kades. Next, kemudian kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hasil pemetaan desa menunjukkan beberapa kesimpulan penting. Pemetaan membantu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan sumber daya, menyediakan data untuk sistem informasi terintegrasi, meningkatkan efisiensi administrasi dengan pengelolaan data yang tepat, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memetakan fasilitas penting. Secara keseluruhan, pemetaan mendukung perencanaan dan pengelolaan desa yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kemudian ada pun beberapa poin saran yang diberikan, yaitu adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas. Memberikan pelatihan kepada staf desa untuk menggunakan dan mengelola sistem informasi geografis dan perangkat lunak pemetaan. Kemudian pembaruan data secara berkala yang bisa dilakukan oleh staf desa. Dan yang ketiga, kolaborasi antar stakeholder, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Pengembangan dan keempat, pengembangan infrastruktur digital. Kita menginvestasikan dalam infrastruktur digital yang mendukung akses dan penggunaan data pemetaan secara lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Implementasikan mekanisme evaluasi dan monitoring untuk mengukur efektivitas penggunaan data pemetaan dalam perencanaan dan pengelolaan desa. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.